Nah, bubet terus kembek nampun tawar untuk menjadi sampai nane. Sementara kan masyarakat oleh merigung-rigung nih, kompe nih jari apa ndek, oh nih. Malahan sampai saya pentana nih dulu melin talat jagung betul. Nah, berembe nih tanggapan pakawil nane nih. Jadi begini, terkait masalah penampungan atau bak ataupun tower. Jadi permasalahannya yang pertama, kita tidak memiliki dana pada awalnya, sehingga itulah yang menjadi kendala awal kita untuk membangun. Nah, cuman kita sangat merasa bersyukur bahwa ada bantuan berupa lahan kosong yang diwakafkan oleh masyarakat, dan dana yang kita pakai bangun juga itu kita pinjam dari dana masjid. Berapa jumlah? Itu jumlahnya 12.500.000. 12.500. Ya, akan tetapi penghabisan kita untuk pembuatan bak ini jauh dari prediksi. Kenapa saya bilang begitu? Jadi uang yang kita pinjam 12.500.000 ini dari dana masjid itu tidak cukup juga untuk kita beli material. Nah, sehingga kita adakan kerjasama modelnya dengan pihak toko bangunan. Dan untuk ongkos tukang, untuk ongkos tenaga kerja, nah ini kita masih minus begitu. Tapi alhamdulillah ada masyarakat yang sanggup untuk membangun, untuk membantu dulu dalam sama-sama kita membangun bak air ini. Kemudian untuk materialnya, kan kemarin ada pasir Ya, sama kerikil, itu Ya. harga berapa? kalau itu pasirnya untuk pasir cor namanya. Nah, pasir cor ya, apa? Ya, pasir cor itu harganya 600.050. 600.050 Iya, per dam. per dam. Iya. Terus Itu saya beli 2 dam, harga total 1.300.000. 1.300.000. Iya. Dan untuk kerikilnya, 1 dam itu 1.100.000 untuk kerikil. Ya, Kalau ya. memang harga lebih mahal dia untuk kerikilnya, untuk kita pakai cor-coran. Jadi Nah, sementara waktu kita punya dana 12.500.000. 12.500.000. Ya. Setelah dikalkulasikan dari harga besi beton yang ukuran 12, yang ukuran 10 dan ukuran 8. Nah, dan semen 50 sak sama triplex yang ukuran 3 in 3 mili ya. 3 mili. Apa? Triplex yang 3 mili. Ya, 3 mili. Dan kayu sekitar 25 ikat. Nah, itu biayanya hampir dia 15 juta lebih. 15. Dari pasir, kemudian Itu belum terhitung pasir. Oh, belum. Belum terhitung. Pasir berapa? Pasir 2 Pasir juta 2.400.000. Terus kerikil sama kerikilnya 2 juta 400. sama kerikilnya 2.400.000. Iya. Kemudian kemarin kan besi. Besi Besi berapa? Besi berapa lonjor kayaknya, lupa saya catatan itu. Besi 12, besi 10 dan besi 8 sama triplet dan kayu Harganya dan semen 50 sak itu harganya
lebih dari 15 juta. Yang sudah sampai sini berapa? Yang sudah sampai sini baru dia 40 lonjor. 40 lonjor itu kalau dihargakan berapa? Eh, nah karena yang tiga macam itu, Heeh. tiga macam, ada yang bersih 12, bersih 10, dan bersih 8. Jadi nggak bisa saya hitung. Kalau masalah harganya. Jadi intinya total pembelanjaan untuk bulan ini yang keluar itu sekitar 15 juta ya. 15 juta. Belum Di luar terhitung pasir. belum terhitung dan pasir. kerikil. Ya. Nah, belum terhitung pasir, berarti sudah minus ya, sudah minus. Iya, sudah minus dan belum ongkos tenaga kerja. Ongkos tukang berapa? 15 juta. Jadi kalau di total untuk biaya tower itu aja berapa? Sekitar 30-an koma. 30 koma. Iya. Nah, terus bagaimana menanggulangi minusnya itu? Sementara kan dananya cuma sekitar 12, sekian begitu. Nah, makanya ini yang akan kita usahakan. Kita akan bentuk manajemen yang sangat-sangat baik, biar kita tidak terpleset di anggaran tower ini. Ya, mungkin nanti bentuknya sehingga kita adakan sejenis retribusi Dari mana? dari masyarakat yang pengguna air. Nah, kalau mungkin masalah retribusi mungkin agak susah. Kalau kita misalkan ngambil dari masyarakat, Iya. agak susah karena sekarang kondisi masyarakat yang kita lihat kondisinya begini. Oh, bukan. Jadi yang kita maksud dengan retribusi itu nanti masyarakat pengguna air ini nanti itu yang kita akan adakan semacam retribusi. Nah, sehingga berapa kubikasi yang digunakan oleh masyarakat itu yang dibayar. Ya, kemungkinan nanti di situ lebih rendah dari biaya PDAM. Gitu. Jadi maksud saya begini, kan tadi saya bertanya bagaimana caranya menanggulangi minusnya. Dari mana akan kita dapatkan uang untuk kekurangan itu, sementara kan sekarang belanjanya sudah 15 juta. Iya. 15 juta. Nah, kemudian belum untuk ongkos tukangnya sekitar 12 juta, ya kan? Iya. Nah, minus itu dari mana kita dapatkan kalau misalkan seperti yang dibilang tadi untuk mengambil dari masyarakat kan mereka belum dapat air nih. Oh iya, makanya setelah ada pemakaian. Begitu ada pemakaian dari masyarakat, disitulah kita adakan retribusi. Oh, berarti ngutang dulu ini. Oh iya. Ngutang kemana? Ya kita ngutang di tukangnya, kita ngutang di apa namanya, di toko bangunannya begitu kan. Tapi kita wajib kita akan bayar dan kita saling mempercayai begitu. Gitu. Kita sudah ada akad terlebih dahulu. Jadi sekarang sekitar minusnya sekitar 20 juta. 20 juta. Sementara kan sekarang masyarakat dengan kondisi seperti ini kekurangan air bersihnya sangat membutuhkan itu. Iya. Nah, bisa enggak dipercepat pembangunannya itu supaya misalkan dalam jangka waktu 1 atau 2 minggu ini selesai? Bisa saja kalau kondisi alam baik. Kondisi alam? Iya, karena ini kan hujan. Kalau kita ngecor itu nggak bisa sambil hujan-hujanan, Pak. Iya. Jadi itu ya kendala, makanya saya katakan bahwa kondisi alamnya baik. Kalau kondisi alam baik, nggak hujan, panas, baiklah, cepat akan jadi. Yeah. Paling target saya 3 minggu harus fix ya, untuk tabung air ini. Ya. Tapi karena kondisi yang kita lihat sementara masyarakat sekarang kan kalau untuk diajak gotong royong itu kan susah. Contohnya kemarin gitu. Dan saya juga mendengar ada keluhan masyarakat, kenapa kok Pak Kawilnya jarang datang gitu. Kenapa? Itu alasannya. Oke. Jadi kalau masalah hal itu, itulah fungsinya kita saling membagi fungsi begitu kan. Di sini ada namanya Pak RT begitu kan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Jadi kita saling membagi fungsi begitu. Meskipun saya jarang kelihatan, tapi saya fasilitasi. Begitu. Apa kebutuhannya saya fasilitasi sesuai dengan kebutuhannya. Kan begitu. Tapi kalau kita dengar dari beberapa RT juga ada yang kayaknya bagaimana begitu, ada clash begitu. Bagaimana menyikapinya ini? Supaya maksudnya
persatuan antar wilayah RT 1 dan RT 2 dan sebagainya itu kompak bagaimana gitu. Sementara kan kita mendengar ada beberapa RT yang mungkin katanya udah capek apa segala macam gitu. Kalau masalah itu tidak sesuai dengan sesuai dengan kemampuan saya lah begitu kan. Pertama yang jadi permasalahan adalah finansial begitu kan. Ya. Itu jadi permasalahan awalnya. Jadi tidak ada istilahnya saya untuk menambahkan ya kita katakanlah honor lah begitu kan. Ya. Karena itu sudah jatah dari desa. Jadi saya tidak punya apa-apa. Artinya manajemen dusun ini belum belum kita bisa adakan. Kita lagi membangun loh ini. Membangun manajemen agar ada untuk pemasukan dusun. Jadi kas dusun. Jadi kalau memang sudah ada yang kita sisihkan untuk kas dusun ini, nah disitulah fungsinya Pak RT ini untuk kita adakan tambahan. Berarti untuk gotong royong berarti itu tanggung jawab penuh sama RT. Kita sama-sama membagi tugas, membagi fungsi. Jadi kadang-kadang saya mengurus hal yang lain begitu kan, tapi tetap fasilitas itu tetap saya akan fasilitasi. Iya, kebutuhannya itu tetap akan saya fasilitasi. Oke. Tapi kemarin saya juga ada dengar keluhan masyarakat bahwa sekarang waktu kemarin gotong royong katanya Pak Kawilnya datangnya telat gitu. Waktu baru datang. Coba itu diklarifikasi dulu karena masyarakat bagaimanapun mereka merindukan sosok pemimpinnya begitu hadir di tengah-tengah mereka ketika mereka bekerja begitu. Itu yang menyebabkan mungkin mereka itu istilahnya menunggu begitu. Jadi kalau misalkan pemimpinnya ada di situ, kemungkinan semua masyarakat akan hadir begitu supaya akan tercipta kerukunan, kemudian gotong royong seperti yang kita inginkan. Nah, bagaimana ini? Jadi saya jelaskan hal yang kemarin begitu. Memang saya sudah ada sepakat sama Pak RT bahwa besok kita adakan gotong royong untuk penanaman pipa. Nah, begitu paginya, secara kebetulan saya ada tamu, begitu. Jadi saya tidak mungkin meninggalkan tamu, begitu kan? Karena apa? Meskipun apapun itu, tamu ini sudah datang ke rumah saya, nah mungkin dong saya usir. Tamu itu kan adalah raja, Pak. Jadi saya harus hargai dia. Nah, sehingga saya telepon Pak RT, saya lagi ada tamu, kan begitu. Nah, sehingga saya minta tolong, sudah koordinir dulu masyarakat yang gotong royong, untuk sementara waktu, karena saya masih ada tamu begitu. Itulah kendala saya kemarin. Nah, terus ini kapan mau dilanjutkan lagi pekerjaan? Saya secepat mungkin. Besok mungkin. Ya kalau kan saya sudah bilang, seandainya alam ini bersahabat dengan kita kan begitu, ya pastinya akan cepat. Nah, maksudnya begini, begini maksud saya supaya saya juga banyak mendengar keluhan-keluhan bahwa membutuhkan air bersih segala macam, bahkan sampai air yang kemarin itu yang agak bau itu juga kan dipakai sama masyarakat di sekitar untuk masak lah, untuk apa begitu. Enggak boleh itu. No. Dia enggak pakai untuk masak, cuman sebatas dia memakai untuk pertama ya untuk persiapan untuk nyiram-nyiram lah atau bagaimana bentuknya. Intinya enggak usah dipakai masak karena itu belum bisa dikonsumsi kan begitu. Nah sehingga untuk kedepannya kita benar-benar ciptakan air bersih, gitu kan? Nggak, maksud saya begini, saking masyarakat itu butuhnya dengan air bersih itu sampai itu air yang naik itu yang agak bau itu dipakai begitu. Nah, bagaimana langkah kepala wilayah supaya dipercepat begitu pembangunan supaya airnya cepat mengalir dipakai gitu. Tetap juga saya akan kembali kepada alam, Pak. Jadi kalau memang ini dia tidak hujan, besok lusa cuacanya baik dan
kita bisa secepatnya begitu. Tapi kalau hujan tidak bisa. Terkait tukang udah sepakat itu. Kita sudah sepakat. Nah, Ongkos sehingga tukang udah mungkin masyarakat jauh perbedaan keinginan dengan saya begitu Iya, kan, iya, iya. yang sebagai penanggung jawab di sini. Iya. Kalau saya seandainya ada yang namanya pekerjaan kilat, saya akan kilatkan kan begitu. Seperti pos. Iya, iya. Ada namanya pos. Nah, terus nih kilat. untuk yang bekerja ini semuanya berapa orang yang dibayar begitu? Itu saya sudah serah terima dengan kepala tukang. Entah berapa mau dia ajak personilnya, saya tidak ikut campur kalau masalah itu karena saya sudah serah terima, saya terimanya jadi dengan upah sekian. Terus anggaran untuk ongkos tukang berapa? 15 juta. 16 juta. Iya. Udah di DP. Enggak ada kita pakai DP Hah? dulu, kita pakai DP dengan suara. Kita sepakat dengan suara. Sepakat Karena dengan apa? suara. Ini adalah Pak RT juga yang akan kerjakan. Pak RT yang 4 ini akan berfungsi di situ. Berarti Pak RT-nya sukarela lah gitu untuk sementara. Iya, untuk sementara waktu Sukarela. sukarela. Tapi yang pastinya setelah pekerjaan itu habis, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membayar. Berarti semua RT ini diwajib kerja gitu. Ya, yang punya luang waktu lah. Tapi kalau ada yang punya pekerjaan lain ya tidak apa-apa. Enggak, Kan maksudnya yang dibayar begitu apakah semua RT? semua Semua kita RT? bayar semua. Semuanya. Iya, karena apa? Jangan istilahnya kita butuh tenaga tapi kita tidak bayar. Berarti untuk pekerjaan hari hanya itu tidak ada gotong royong. Tidak ada. Semua Tidak dibayar. ada gotong royong dan semua pekerjaan itu saya bayar. Semuanya. Iya. Mantap. Terus ini realisasinya kapan ini? Nah, kalau realisasinya tergantung dari cuaca. Kalau cuacanya baik, Pak RT ini langsung dikerjakan. Iya. Ya, dan untuk kedepannya juga saking kita menggebu-gebu untuk ingin menciptakan air bersih, sampai kita ada untuk kita persiapkan sulingan air isi ulang. Kita Depot. buatkan dia depot dia. Hmm. Biar lebih bersih lagi kan begitu. Bagus. Tapi mungkin di situ kita istilahnya akadnya jual beli kan begitu. Gitu. Iya, karena apa? Mesin ini kita beli dan mesin ini juga butuh perawatan. Kalau kita gratiskan semuanya, dari mana datangnya biaya perawatan, biaya listrik dan lain sebagainya. Nah, sehingga cuma kita jauh lebih rendah kita targetkan harga. Kemungkinan harganya itu yang per galonnya itu kita minta dia harga 2.500 untuk isi ulang. Iya. Nah, di situ hasilnya itu nanti kita akan persiapkan untuk biaya kerusakan, untuk biaya listrik dan biaya pengelolaan. Nah, disitulah masuknya. Dan kalau ada terselip juga hasil yang tersisa, kita akan masukin ke masjid begitu. Untuk materialnya ini ya, untuk materialnya kan tadi kemarin ya yang udah datang itu cuma besi ya. Ya. Semennya Kita nggak berani karena hujan. tapi untuk materialnya udah aman, udah dibayar semua. Sudah aman kita, cuman bayarannya nggak full begitu sesuai dengan uang. Iya. Berarti udah di DP sekitar berapa juta? Kita baru DP dia sekitar 10 juta. 10 juta. Iya. Berarti tinggal nunggu target material yang mau dipakai berapa ini? Untuk harga Target materialnya sekitar 15 sampai 16 juta. 15 ya. sampai 16 juta. Berarti harus mempersiapkan lagi sekitar 6-7 juta lah untuk 3 juta. 3 Iya. juta Ya. untuk materialnya. Berarti total semua anggaran yang dipakai untuk buat tower itu sekitar 30 lebih ya. 30 ya, perkirakanlah sekitar 32 juta. 32 juta. Ya, dan itu permanen. Ukurannya berapa? Kok mahal sekali kedengarannya ini. Emang ini mahal, Pak. Karena pertama kita mengerjakan semua ini adalah permanen, Pak. Ukuran berapa ukurannya? 4x6. 4x6. Iya, dan Modelnya tingginya seperti apa? kayak bak air.
bak air kolam. Air 4 Kolam. kali 5, 4 kali 6. 4 kali 6 Iya. dengan tinggi Tinggi 2 meter. 2 meter. Iya. Kemudian dengan biaya sekitar 30 juta. Enggak terlalu mahal. Dikalkulasikan aja dengan harga barang. Harga barang itu tidak bisa nego-nego, Pak. Semen sekarang per sak berapa? Saya dikasih per saknya 60. itu, iya. Dikalkulasikan. Iya. Bisa, dan itu enggak nego. Niko ya. Enggak ada nego-nego itu. Nah, jadi kembali lagi ke harapan masyarakat nanti. Ya. Kemudian ada juga sebagian masyarakat itu yang katanya kemarin ada yang sempat tidak ikut gotong royong karena katanya nanti juga kan kita harus bayar gitu katanya. Nah, bagaimana menyikapinya ini? Iya, memang kan kita minta keikhlasan, Pak. Mm-mm. Karena apa? Kalau kita memaksa, tidak boleh. Mm. Nah, siapa yang ikhlas membantu untuk saat ini sekedar penanaman pipa dari lokasi sumur bor sampai ke lokasi bak air begitu. Karena ini kita fungsikan untuk kita alat kita untuk ngecor, air untuk pengecoran. Sudah dibuatkan di situ kolam untuk penampungan air sementara. Oh, enggak perlu itu. Enggak perlu kita bikin kolam, nanti kita pakai galon air. Berarti fix ya untuk pembuatannya akan disegerakan mungkin dalam Oh, jangka iya. waktu besok atau lusa. Targetnya berapa hari selesai? Kalau untuk pembuatan ini paling sekitar 3 minggu. 3 minggu Udah selesai ngalir dia. 3 minggu itu ya? Oh, belum. Oh, belum. Setelah dia jadi bak air ini, nah baru kita lagi alirkan dia ke masing-masing rumah masyarakat, dan itu lagi beda lagi dari Nah, pembiayaan ini pipanya, juga, dari pembiayaan Ini ongkos ini juga tukangnya, iya. permasalahannya. Berarti untuk pembiayaannya akan lebih lagi nih. Karena apa? Karena tukang ini kan hanya mengerjakan baknya aja. Iya. Nah, terus itu, nanti yang pemasangan pipanya bagaimana? itu ini? beda lagi. Keluar Beda lagi. keluar uang lagi tuh. Jelas dong. Karena kita tidak bisa memasang pipa itu, Pak. Belum lagi untuk kilometer airnya. Nah, berarti lebih 30 jutaan lah biayanya nanti itu. Oh, kalau itu kan beda dia, Pak. Oh, beda ya. Nah, kalau masalah kilometer dan pipa untuk alirannya ke masyarakat. Berarti karena masyarakat itu nanti akan disuruh beli pipa sendiri. iya, pipa sendiri, dan nanti kita pasangkan pipa tengah. Nah, pipa induknya ini disitulah dia cantol. Oh, Dia cantol jadi dekat dari rumahnya begitu kan. Dia menghabiskan pipa dari pipa induk pipa tengahnya ini ya sekitar 2 lonjor pipa. Nah, sehingga dia membutuhkan biaya sekitar 400 sampai 500 ribu itu per rumah. Per Nanti rumah. ya per rumah. Dan nanti kalau masalah biaya ongkos pemasangan pipa dari yang menuju ke rumah masyarakat itu kami yang ongkos. Kita yang ongkos. Jadi untuk pengadaan pipanya dari masyarakat, ongkosnya dari Pak Kawil begitu. Ya. Kita yang ongkosin. Kemudian untuk kilometernya Dia beli sendiri, makanya sehingga dia membiayai sehingga biayanya itu sekitar 400 sampai 500 karena kita akan pengadaan kilometer air itu yang harganya 250 kayaknya kalau nggak salah. 150. Ya, itu yang kuat. Nah, ini informasi dari tukang yang biasa mengerjakan di bagian air. Nah, berarti ini perlu sosialisasi dulu sama masyarakat, jangan sampai nanti begitu tiba-tiba kan kita tahu sendiri kondisi masyarakat itu bagaimana. Jadi sebelum itu perlu juga disosialisasikan kepada masyarakat. Jadi Iya. apa pesannya untuk masyarakat pengguna manfaat ini? Jadi kami sudah bersosialisasi sedikit demi sedikit, Pak, untuk kasih pemahaman ke masyarakat. Nah, dan intinya saya berpesan kepada seluruh masyarakat yang ada di Mendung Barokah ini. Jadi marilah kita saling bahu membahu, saling mensupport. Dan ini kami kerjakan ini untuk masyarakat.
dan tidak ada untuk saya begitu kan. Ini demi masyarakat. Saya berjuang demi masyarakat, apalagi ada masyarakat yang sangat-sangat kesulitan air begitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah merasa bersyukur karena adanya sumur bor ini, dan untuk kedepannya tetap kita akan saling dukung, saling support sama masyarakat. Dan tidak pentingnya juga, yang paling penting di sini kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Bapak anggota dewan kita, yakni Pak Yusri dari Partai Gerindra, karena beliaulah yang mensupport kami, yang mendorong kami sehingga terciptanya sumur bor ini, realisasinya sumur bor ini, karena beliaulah yang menganggarkan aspirasinya ke sini. Dan kami ucapkan banyak terima kasih pada khususnya Pak Yusri yang sudah peduli dengan masyarakat Montong Barokah. Oke. Ya, mungkin ini